Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Wahyuningrum, NIM 172111289 dari kelas 7F Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mereview buku Hukum Perdata Internasional. Nah, buku ini merupakan karangan dari Profesor Mr. Dr. Go Gyeok-seok. Nah, beliau ini merupakan guru besar luar biasa Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Perguruan Tinggi Hukum Militer di Jakarta, advokat dan pengacara di Jakarta. Buku ini diterbitkan pada tahun 1972 oleh PT RSCO Bandung. Buku ini merupakan buku jilid kedua, bagian pertama. Jadi buku ini sebenarnya terdiri dari 3 jilid. Nah, buku ini dibuat untuk pembinaan hukum nasional. Nah, buku ini sendiri terdiri dari 2 subbab. Nah, yang pertama itu berisi tentang sistematika hukum perdata internasional di Indonesia. Yang kedua berisi tentang titik pertalian. Nah, yang pertama itu berisi tentang sistematika hukum perdata internasional di Indonesia. Nah, jadi yang pertama ini, hukum perdata internasional itu disandingkan dengan hukum antar golongan. Jadi untuk sistematikanya sendiri dibandingkan antara hukum antar golongan dengan hukum perdata internasional. Jadi karakteristiknya itu yang pertama, baik hukum antar golongan maupun hukum perdata internasional itu berkenaan dengan masalah-masalah yang dikenal pula dengan hukum intern biasa, di luar hubungan hubungan pertemuan antara stelsel hukum yang berbeda. Nah, kemudian karakteristik yang kedua, sifat-sifat khas daripada masalah-masalah yang diperincikan ternyata daripada dicantumkannya secara tersendiri bagian-bagian yang dapat dianggap termasuk dalam apa yang dikenal dengan istilah titik-titik pertautan, seperti hukum perdata internasional itu berisi tentang kewarganegaraan, kemudian domisili. Nah, untuk hukum antar golongan itu berisi tentang golongan rakyat dan agama. Kemudian karakteristik yang ketiga, perbedaannya antara hukum antar golongan dan hukum perdata internasional. Nah, kalau hukum perdata internasional itu berkisar dalam hubungan-hubungan perdata dengan unsur-unsur asing dalam hubungan-hubungan internasional. Nah, terhadap hukum antar golongan yang hanya berlangsung dalam suasana hukum internasional. Jadi, kalau hukum perdata internasional itu berkisaran tentang hubungan-hubungan perdata dengan unsur-unsur asing dalam hubungannya dengan hubungan internasional, sedangkan kalau hukum antar golongan itu berlangsung dalam suasana hukum internasional saja. Kemudian yang keempat, dijelaskan bahwa dalam titik pertautan kewarganegaraan dari hukum perdata internasional dan golongan rakyat daripada hukum antar golongan. Nah, kewarganegaraan sendiri merupakan pembatasan daripada keanggotaan suatu negara terhadap negara lain. Kemudian ciri yang selanjutnya, karakteristiknya, salah satu daripada sumber-sumber hukum perdata internasional telah disebut pula sebagai bagian tersendiri oleh pembuat karya sistem, yakni persetujuan. Kemudian lembaga-lembaga tertentu dari hukum perdata internasional yang termasuk Altgem telah disebut pula secara tersendiri. Ketertiban umum, seperti contohnya ketertiban umum, pilihan hukum, status personil, status dan kewenangan. Kemudian sistematika selanjutnya, bagian-bagian dalam suasana hukum perdata internasional maupun dalam hukum antar golongan disebut dengan istilah-istilah sedikit berlainan sampai dengan pada sistematik hukum perdata internasional. Hal itu disebabkan karena pada sistematika hukum perdata internasional, pengaruh daripada sistematika hukum yang tertera dalam PW adalah lebih besar, sedangkan sistematika dalam hukum antar golongan, pengaruh mendalamnya lebih terpengaruh pada hukum adat. Nah, yang kedua, ini membahas mengenai titik pertalian. Nah, jadi titik pertalian itu merupakan bagian yang penting dari ilmu hukum perdata internasional dan khususnya tentang titik-titik
seperti titik-titik laut, kewarganegaraan, dan domisili. Kemudian salah satu pembagian seperti itu. Nah, kemudian salah satu pembagian dari titik pertalian. Nah, jadi titik pertalian salah satu pembagiannya itu adalah titik pertalian. Yang pertama ada dua. Yang pertama adalah titik pertalian primer, yang kedua adalah titik pertalian sekunder. Nah, contohnya yang pertama titik pertalian primer itu contohnya seperti kewarganegaraan. Nah, kewarganegaraan di sini misalnya ada orang negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Jepang, kemudian tinggalnya di Korea. Nah, itu menyebabkan suatu hukum perdata internasional. Kemudian yang kedua, bendera dan kapal. Nah, misalnya ada kapal di Indonesia, ternyata yang mengoperasikan terdapat orang di dalamnya itu adalah warga negara Amerika, tetapi kapalnya itu kapal Korea. Sedangkan surat-suratnya juga tidak lengkap. Nah, itu memunculkan juga hukum perdata internasional. Kemudian masalah domisili. Misalnya ada seseorang yang menikah, warga negara Indonesia menikah dengan orang Korea tapi tinggalnya di Amerika. Nah, itu kan juga memunculkan hukum perdata internasional. Kemudian tempat kediaman, tempat kedudukan, pilihan hukum dalam hukum intern seperti itu. Nah, kurang lebih bukunya itu berisi 2 bab. Yang pertama tadi itu ya, sistematika hukum perdata internasional di Indonesia. Yang kedua mengenai titik pertalian. Nah, jadi karena review saya mengenai buku ini, jadi karena buku ini merupakan buku terbitan pada tahun 1972, sudah cukup lama sekali. Di sini buku ini ejaannya juga menggunakan ejaan yang ejaan lama gitu. Tetapi dalam buku ini dijelaskan secara rinci mengenai tadi sistematika dari hukum perdata internasional yang dibandingkan dengan hukum antar golongan. Kemudian yang kedua itu adalah titik pertalian. Walaupun sedikit susah memahami kata-katanya karena yang tadi itu menggunakan ejaan yang masih lama, tetapi buku ini cukup lengkap dan runtut. Seperti itu. Jadi menimbulkan apa ya? Karena ejaannya yang lama tuh jadi membuat kayak wah, seru gitu mau bacanya gitu karena kayak flashback ke zaman dahulu karena menggunakan ejaan-ejaan yang sangat lama dan lengkap gitu. Dan mungkin kalau untuk penilaian karena ini sesuai dengan karena ini buku terbitan yang cukup sudah lama 1972 dan dikarenakan juga oleh seorang guru besar, beliau seorang guru besar. Dari isi buku ini saya memberikan penilaian 9 dari 10. Mungkin cukup itu review buku saya mengenai hukum perdata internasional Indonesia karangan Profesor Mr. Dr. Go Gyo Xiong. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.